Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana. Wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pertemuan kali ini Ahad malam Senin tanggal 15 Juni 2025 kita akan mengkaji kitab kajian fikih ya, kitab Fiqhu Al-Muyassar ya, kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar karya kolektif dari ulama-ulama dari negeri Timur Tengah terkhusus Saudi Arabia. Kitab ini ya, membahas tentang ilmu fikih secara lengkap. Ya. Namun yang akan kita pelajari di semester kali ini, semester 2 dari serial Dirasa Islam, ya, kita hanya akan mengkaji kitab ibadah saja, yaitu bagian ibadah saja, yang tersusun dari uh, kitab Thaharah, kemudian ada kitab Shalah, kemudian ada kitab Zakat, kitab Siyam, dan juga kitab Al-Hajj. Ya. Insya Allah ya, selama kurang lebih 9 atau 10 pertemuan kita akan mengkaji 10 bab tersebut ya dengan pembahasan yang insya Allah ringan ya. Maka di sini ya alhamdulillah kitab ya kami sudah terjemahkan ya. Yang sudah kami share adalah bagian dari kitab Thaharah. Sudah ada sekitar 10 bab yang sudah kami terjemahkan. Dan juga sudah kami buatkan ringkasan-ringkasannya. Insya Allah setiap pertemuan akan kami kirim kurang lebih 5 ringkasan dari ya, setiap setiap PDF yang kami kirim adalah perwakilan dari setiap bab. Ya. Jadi di sana ada kurang lebih 5 ringkasan yang masing-masing ringkasan merupakan perwakilan atau ringkasan dari eh, setiap bab ya, dari setiap bab. Ada bab pertama tentang hukum-hukum taharah dan macam-macam air, bab kedua tentang bejana, bab ketiga buang hajat dan adab-adabnya, bab keempat tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah, bab kelima tentang wudhu. Ya, baik. Kita akan langsung mulai saja. Kitab yang akan kita kaji, yang akan kita baca adalah terjemahannya. Ya. Karena kalau untuk bahasa Arab, maka kita harus butuh waktu yang banyak ya, untuk menerjemahkan satu persatu kata-katanya. Maka insya Allah kita akan baca terjemahannya. Ya. Alhamdulillah kita sudah terjemahkan. Ya. Yang sudah kita terjemahkan di situ ada kitab Thaharah secara lengkap sudah kita terjemahkan. Baik. Jadi ini satu kitab, eh, kitab ini merupakan per atau sinonim dari bab besar ya. Kitab itu merupakan sinonim dari bab besar. Kemudian di bawah kitab terdiri dari beberapa bab ya. Baik. Misalnya di sini ada kitab Thaharah. Istilah kitab Thaharah itu maksudnya adalah bab besar tentang toharah. Ya, ada bab besar tentang toharah yang nanti tersusun dari kurang lebih 10 bab. Kurang lebih 10 bab ya yang kecil-kecil dan masing setiap bab adalah pembahasan-pembahasan yang tersendiri. Ya. Bab pertama yaitu tentang hukum-hukum toharah dan juga macam-macam air. Kemudian bab berikutnya ada bab bejana dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ada bab besar, kemudian di bawahnya ada bab kecil. Ya, baik. Kurang lebih demikian. Baik, kita akan mulai dari kitab Taharah.
kitab tentang bersuci dan ini mencakup 10 bab. Bab yang pertama yaitu tentang hukum-hukum taharah dan air. Dan ini terbagi menjadi beberapa pembahasan, kurang lebih ada sekitar 6 pembahasan. Pembahasan pertama atau poin pertama adalah tentang definisi taharah, penjelasan pentingnya dan juga pembagiannya. Pentingnya taharah, ahammiyah taharah. Taharah itu sangat penting sekali, ya. Karena taharah adalah kunci salat, kunci atau syarat sah salat dan termasuk syarat terkuatnya. Dan syarat itu harus dilakukan, harus didahulukan daripada yang disyaratkan, yaitu salat, ya. Jadi sebelum salat kita wajib untuk bersuci, melakukan taharah. Oleh karenanya itulah alasan kenapa bab toharoh selalu dijadikan bab pertama dalam kitab-kitab fikih. Ya. Sebenarnya bab pertama itu adalah sholat. Ya. Berdasarkan rukun Islam. Ya. Rukun Islam pertama syahadat. Syahadat dibahas di kajian akidah. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nah, sebelum seseorang memulai sholat, maka dia wajib untuk melakukan yang namanya toharoh, bersuci. Baik itu dengan wudhu ataupun dengan mandi. Nah, kemudian karena bersuci atau wudhu dan mandi ini memiliki beberapa rincian-rincian yang harus kita ketahui, maka akhirnya para ulama pun membukukan atau membuatkan bab tersendiri tentang toharoh. Ya, baik. Yang pertama tadi kita ketahui bahwasanya toharoh adalah kunci sholat atau syarat sahnya sholat yang paling utama. Ya, baik. Toharoh terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama toharoh ma'nawiyah, yaitu mensucikan hati dari syirik dan maksiat, ya. Ya, dan yang kedua adalah thaharah hissiyah, yaitu dengan wudhu dan mandi. Adapun thaharah ma'nawiyah ini adalah syarat amal diterima secara umum. Apapun amal soleh yang kita lakukan maka harus terbebas dari yang namanya syirik, ya, atau namanya kekufuran. Baru kemudian ibadah tersebut menjadi diterima. Apapun jenis ibadahnya, baik itu sholat, puasa, sedekah, dia harus membersihkan dari najis-najis kesyirikan dan kekufuran. Ya. Adapun taharah yang kedua adalah taharah hissiyah, yang ini merupakan syarat sahnya sholat. Baik. Apa itu taharah? Definisi taharah secara bahasa adalah an-nadhafatu wan-nazahatu minal aqdar. Kebersihan dan terbebas dari kotoran. Sementara secara istilah, taharah bermakna raf'ul hadas wa zawalul khabas. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, baik. Baik, di situ di catatan kaki, hadas ada macam-macamnya. Ada hadas kecil, yaitu seperti seorang buang air kecil atau buang air besar. Ya. Dan ini diangkat, di hadas tersebut diangkat dengan cara berwudu. Dan juga ada hadis besar, yaitu seperti junub, ya, seperti berhubungan suami istri atau mimpi basah. Maka ini merupakan hadas besar dan cara mensucikannya yaitu dengan mandi. Ya. Cara mensucikannya dengan mandi. Baik. Dengan demikian, toharoh atau bersuci dari hadas ada tiga bentuk, yaitu taharah kubro, yaitu bersuci dari hadas besar, yaitu dengan mandi. Taharah sugro, bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan wudhu. Atau yang ketiga adalah pengganti keduanya. Apabila tidak ada air atau tidak mampu, maka dia bertayamum, ya, yaitu menggunakan debu. Baik. Kemudian, hmm, poin yang kedua tentang air yang digunakan untuk bersuci. Poin kedua, air yang digunakan untuk bersuci. Bersuci membutuhkan sesuatu untuk digunakan, ya, atau media media yang digunakan untuk bersuci, yaitu yang dengannya najis bisa dihilangkan dengan dan hadas bisa diangkat. Hal itu adalah air, yaitu satu-satunya cara menghilangkan hadas adalah dengan air.
ya, dengan air. Dan air yang digunakan untuk bersuci adalah air yang tohur, ya, yaitu yang suci pada zatnya dan mensucikan selainnya. Ya. Itu adalah definisi tohur, suci dan mensucikan. Airnya ini suci, ya, yaitu tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak beraroma. Itu adalah air yang suci dan bisa mensucikan orang dari hadas kecil ataupun hadas besar. Air tersebut yang air tahur adalah air yang tetap berada pada sifat asal ciptaannya. Baik yang turun dari langit, air hujan, ya, air salju, air embun es, ataupun yang mengalir di bumi seperti air sungai, mata air, sumur, dan lautan. Ya, air laut di sini dihukumi juga sebagai air yang suci, walaupun dia rasanya asin, ya. Namun di sini ya, Nabi SAW mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air sumur walaupun dia rasanya asin namun dia tetap tahur, suci dan mensucikan. Jadi sah saja apabila seorang berwudu dengan menggunakan air laut. Baik. Kemudian tidak sah bersuci dengan cairan selain air seperti cuka atau bensin atau jus atau air lemon, air teh, air kopi, ya. Air-air yang sudah tercampur dengan benda-benda yang merubah salah satu dari tiga sifatnya, maka bukan lagi tohur, namun disebut tohir oleh para ulama madhab disebut sebagai air yang tohir. Air cuka atau air teh itu bukan tohur tapi tohir. Ya. Bedanya apa tohur dan tohir? Tohur itu suci dan mensucikan. Sementara tohir itu artinya air itu suci secara zatnya, namun tidak sah digunakan untuk wudhu atau mandi. Ya. Jadi tidak sah seorang berwudhu dengan menggunakan ya, air teh atau air kopi. Ya. Walaupun boleh diminum, airnya suci, kalau terkena kulit tidak perlu ya dihilangkan atau tidak perlu kita merasa jijik karena najis, karena memang bukan najis. Ya. Air, air yang berubah dengan sesuatu yang suci, maka itu pun tetap suci. Baik. Oke. Ketika sudah tidak ada air yang tohur, suci dan mensucikan, maka gantinya adalah dengan tayamum. Ya. Misalnya seorang sedang berpergian, ya, entah itu di tengah hutan ya, atau di tengah padang pasir, dan dia kehabisan air yang tohur. Sementara dia masih menyimpan air teh. Ya. Dia tidak punya air putih, air mineral, tapi dia punya air teh di termosnya. Maka dia tidak boleh bersuci dengan air teh yang ada di termosnya. Ya. Air teh tadi bisa dia minum, namun tidak digunakan untuk berwudu. Kalau dia mau berwudu, maka dia ya bertayamum menggunakan debu, debu-debu tanah. Baik, itu tadi tentang air. Poin ketiga, yaitu air yang tercampur najis. Baik, secara untuk ringkasannya, silakan dilihat di ringkasan. Air tercampur najis jika dia berubah rasa atau warna dengan sesuatu yang najis, ya. Kita kasih keterangannya dengan berubah bau, rasa, dan warna karena kejatuhan najis atau bersinggungan dengan sesuatu yang najis seperti kotoran, ya, kotoran manusia, maka airnya menjadi najis dan tidak boleh dipakai. Ya. Misalnya ada seorang punya ember berisi air, kemudian ada anak kecil mengencingi ember tersebut. Airnya pun berubah, warnanya menjadi agak keruh, aromanya sedikit pesing. Maka air tersebut sudah menjadi air najis, tidak boleh dipakai, dibuang. Ya. Kemudian apabila ada najis jatuh ke ember atau ke sebuah tempat air. Jika airnya banyak atau tempat airnya itu besar, lebih dari 2 kullah, apa itu 2 kullah?
Dua kullah adalah 160 liter kurang lebih ya. Dan inilah kesimpulan dari pendapat para ulama, baik itu mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hambali. Mereka sepakat tentang dua kullah ini, yaitu sekitar 160 liter. Apabila najis jatuh di sebuah tempat nih, dengan total air 160 liter atau lebih dari itu, dan tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, ya, dan tidak berbau dengan sesuatu yang najis, maka air tersebut tetap suci. Contohnya misalnya seorang mengencingi sungai, ya, ada orang mengencingi sungai, maka sungai tersebut ya tetaplah suci ya dengan catatan ya najisnya tadi sudah terurai. Apa namanya najisnya tadi sudah terurai, maka airnya menjadi suci kembali. Atau misalnya seseorang kencing di kolam renang, di kolam renang yang luas ya, maka airnya tetap apa namanya suci ya, walaupun memang tidak beradab di situ, namun status airnya tetap tohur, suci dan mensucikan. Baik. Kemudian apabila air terkena najis, kejatuhan najis, dan dia kurang dari dua kullah, misalnya ada ember, kemudian ada anak kecil kencing di situ, ya, terkena sedikit cipratan dari air kencing, dan tidak berubah, air di ember tersebut tidak berubah rasa, tidak berubah bau ataupun warna, maka ini Pak oleh para ulama Hambali dan Syafi'i dan juga yang lainnya, statusnya tetap menjadi najis, walaupun tidak berubah sifatnya. Ya. Air satu ember, misalnya katakanlah 10 liter, terkena satu tetes kencing, ya, misalnya ada seorang kencing di samping ember tersebut, ya, secara tidak sengaja beberapa tetes masuk ke dalam ember. Beberapa tetes air kencing ini tidaklah mengubah bau atau tidaklah mengubah rasa atau tidaklah mengubah warna dari air satu ember yang kurang lebih 10 liter itu. Nah, walaupun itu tidak merubah, namun para ulama, ulama madhab mengatakan air tersebut tetap najis atau istilahnya adalah mutanajjis, terkena air najis dan tidak sah digunakan untuk bersuci. Ya, jadi airnya bisa dibuang atau diganti dengan air yang baru. Baik. Itulah kesimpulan dari air yang tercampur najis. Baik. Kemudian poin yang keempat adalah air yang tercampur dengan zat yang suci. Kita bisa lihat di ringkasan, air tercampur zat yang suci. Jika air bercampur bahan-bahan suci seperti daun, ya, air bercampur daun menjadi sedikit hijau, atau air bercampur dengan sabun sehingga berbusa dan berwarna sedikit keruh, ya, tanpa mendominasi, ya. Artinya masih bisa disebut sebagai air, ya. Misalnya air sungai di beberapa desa itu sedikit berwarna kehijauan, karena adanya lumut atau dan juga lumpur yang sedikit bercampur di sana, maka hukumnya adalah tetap suci dan mensucikan. Ya. Air misalnya air danau atau air telaga, ya, maka itu hukumnya adalah suci dan mensucikan. Ya. Walaupun sedikit berwarna keruh, namun selama dominan, ya, masih dominan sifat asli airnya, tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Baik. Itu air yang tercampur zat yang suci. Tapi kalau dia mendominasi, ya, benda suci tersebut mendominasi airnya, misalnya menjadi air teh atau air kopi, maka tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Hukumnya tetap suci, namun tidak boleh digunakan berwudu atau mandi. Baik. Kemudian poin yang kelima, ikhwatil kiram, ma'azzani Allah wa iyyakum, adalah hukum air bekas dipakai bersuci. Atau dalam istilah fikih disebut air musta'mal. Ya.
Apa itu air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Ya, baik itu air yang menetes dari anggota wudhu maupun air dari mandi. Maka air musta'mal adalah air yang suci dan mensucikan. Ini menurut pendapat Hambali, ya, atau yang digunakan dalam kitab ini, ya. Dan boleh dipakai untuk bersuci selama tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, bau, rasa, atau warna. Mungkin memang ada sedikit khilaf atau perbedaan pendapat di sini, ya, tentang hukum air musta'mal, yaitu air yang menetes dari anggota tubuh. Misalnya seorang ketika membasuh muka, air yang menetes dari muka itu air musta'mal. Inilah yang diperdebatkan oleh para ulama. Walaupun sebenarnya jarang ya ada orang mengumpulkan air musta'mal, namun ini sering menjadi polemik atau sering menjadi bahan kajian. Ya. Apa hukum air musta'mal tersebut? Maka air musta'mal hukumnya adalah tohur, suci dan mensucikan. Kalaupun seandainya ada orang mengumpulkan air bekas wudhu walaupun jarang, ya, maka airnya tetap suci dan mensucikan. Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berwudu mereka hampir saling berebut bekas air wudunya. Baik itu yang sisa di bejana ataupun yang menetes dari anggota tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan dalil bahwasanya air tersebut boleh digunakan, ya, mengandung barokah dan untuk Nabi sendiri mengandung barokah memang. Namun untuk status tentang apakah dia tohur atau tohir, maka di sini para ulama mengatakan ini merupakan dalil bahwasanya air tersebut statusnya tetap tohur, suci dan mensucikan. Ya, kemudian dalil yang lain adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuangkan air wudhunya kepada Jabir saat dia sakit. Ya. Seandainya air itu najis ataupun tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali, maka tentu hal tersebut tidak akan beliau lakukan. Baik. Kemudian dalil yang ketiga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sering mandi, ya, atau berwudu di wadah-wadah yang digunakan untuk bersama, ya. Jadi di zaman dulu, ya, baknya itu tidak besar, baknya itu hanya berupa, ya, bejana atau geriba dengan ukuran kurang lebih 10 liter atau 15 liter, dan Nabi SAW mandi di situ, ya. Dan ketika mandi dengan air itu tentu saja ada sepercik dua percik air yang pasti akan menetes di situ, ya. Tapi Nabi SAW tetap menggunakan sisa-sisa dari bejana tersebut, ya. Sisa-sisa dari bejana tersebut. Baik. Kemudian dalil yang keempat adalah hadis Nabi SAW kepada Abu Hurairah saat dia sedang junub, Innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Artinya air yang digunakan untuk seorang mukmin itu tidak menjadi najis. Ketika dia mandi atau wudhu, airnya bukanlah air yang najis. Jadi statusnya air musta'mal tetap tohur, boleh digunakan untuk bersuci, untuk berwudhu. Ya, walaupun memang jarang orang pakai atau iseng mengumpulkan air musta'mal. Karena umumnya orang mesti pakai air yang baru. Ya. Kemudian kita masuk ke poin keenam, yaitu sisa air minum manusia dan hewan ternak. As-su'ru, ya. As-su'ru adalah air yang tersisa dalam wadah setelah seseorang minum darinya. Misalnya di gelas. Ada sisa air di gelas. Apa hukumnya? Maka jika itu manusia, maka itu suci. Ya. Sisa air minumnya pun juga suci. Baik itu seorang muslim ataupun seorang yang kafir. Ya. Minal mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Ya. Baik. Itu as-su'ru. Sisa air minum manusia. Air manusia, air sisa minumnya suci, termasuk orang kafir ataupun wanita haid ataupun orang yang sedang junub, maka air sisa minumnya hukumnya tetap suci. Kemudian yang kedua adalah hewan yang halal dimakan seperti sapi, kambing, ya, kuda atau onta. Ya, misalnya
Di peternakan sapi minum di ember, ya, atau kambing minum di ember, ya. Ada sedikit atau banyak air liurnya yang akan bercampur di situ, ya. Maka apa hukumnya air tersebut? Air tersebut hukumnya tetaplah suci, walaupun, ya, apakah itu mensucikan? Hukumnya tetap tohir, namun apakah dia tohur? Kita lihat kembali di sini tentang al-mas'alatu sadisa as'arul adamiyyin wa bahimatul an'am. Baik. Kesimpulannya adalah anna su'ruha tahir wa la yu'assaru fil ma' wa bi khassa idza kana al-ma'u katsiran. Ya, apabila airnya itu banyak, maka airnya statusnya tetaplah suci, ya. Baik itu hewan yang halal dimakan ataupun haram dimakan, ya. Misalnya telaga, ada telaga kemudian ada hewan-hewan yang minum di sana, baik itu sapi, ya, atau kadal ataupun, ya, misalnya ada binatang buas seperti singa dan lain semacamnya. Status dari air telaga tersebut, ya, hukumnya adalah suci jika airnya banyak. Telaga umumnya airnya banyak, najis jika airnya sedikit dan berubah. Ya, apabila hewan buas itu tadi minum di ember, maka airnya menjadi najis, ya. Kita bedakan di sini hewan yang halal dimakan itu air liurnya suci, ya. Maka ketika air liurnya jatuh di ember, maka airnya pun tetap suci. Kemudian untuk hewan yang haram dimakan, maka madhab Syafi'i mengatakan air liurnya adalah najis. Maka jika dia minum di bejana dan bejananya kecil, maka airnya menjadi najis juga, ya. Kecuali kalau dia minumnya di telaga atau di sungai, maka air yang banyak tadi akan, ya, melarutkan atau menguraikan najis tersebut sehingga tidak lagi tersisa dan airnya pun menjadi suci kembali. Baik. Itulah kesimpulan dari sisa air minum manusia dan hewan, ya. Jadi mayoritas sisa air minum manusia dan hewan itu adalah suci kecuali apabila hewan itu adalah hewan buas atau anjing atau babi yang minum di ember yang kecil, ya. Tapi kalau dia minumnya di telaga atau di danau, maka airnya tetap suci. Baik. Kemudian poin berikutnya, oh sudah selesai. Bab yang kedua tentang bejana al-aniyah. Setelah kita tadi membahas tentang air macam-macamnya, mayoritas air itu adalah suci kecuali air yang terkena najis, maka kita akan membahas tentang bejana. Karena air itu adalah benda cair, dia tidak bisa dibawa kecuali dengan menggunakan wadah atau aniyah bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia bakunya bejana. Bejana ini bisa berupa misalnya botol atau ember, ya, atau, ya, baskom ataupun tempat-tempat lain yang bisa digunakan untuk menampung air. Baik. Definisi al-aniyah adalah wadah-wadah yang digunakan untuk menyimpan air atau selainnya. Baik terbuat dari besi, kayu, ya, keramik, geriba, plastik, ataupun yang lainnya. Hukum asal menggunakan wadah-wadah ini adalah boleh, ya. Ini adalah kaidah. Hukum asal wadah atau tempat itu adalah boleh, mubah, mubah dan tohir, suci. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian. Maka segala sesuatu ini telah Allah ciptakan untuk kita dan boleh kita gunakan, ya. Baik itu nanti barang-barang atau wadah-wadah produk dari orang Islam dan negara Islam ataupun produk-produk dari negara kafir. Misalnya, ya, botol dari Cina, ya, botol made in Cina. Apa hukum botol made in Cina? Maka hukumnya adalah mubah.
boleh digunakan untuk menyimpan air, boleh digunakan untuk ya bersuci dengannya ya. Misalnya gayung ini rata-rata yang kita pakai adalah made in China ya dan semacamnya. Boleh kita pakai atau tumbler misalnya boleh kita gunakan untuk minum. Baik. Kemudian poin berikutnya adalah wadah dari emas dan perak serta selainnya dalam bersuci. Boleh menggunakan seluruh jenis wadah untuk makan, minum, dan segala pemanfaatannya selama wadah itu suci dan dibolehkan, meskipun mahal. Karena tetap pada hukum asalnya yaitu boleh. Ya. Misalnya ada gelas dengan ukiran atau tambahan berlian di sana, hukum asalnya adalah boleh. Yang dilarang adalah wadah yang ada emas dan peraknya. Misalnya ya, gelas dengan hiasan emas ya, atau piring dengan hiasan emas. Maka itu haram digunakan untuk makan dan minum ya. Diharamkan untuk makan dan minum ya. Tidak boleh seseorang makan dan minum menggunakan bejana dari emas dan perak. Ini khusus untuk bejana dan perak. Ya, baik itu sendok, gelas, ataupun garpu, atau piring, ya, itu tidak boleh menggunakan barang-barang dari emas dan perak. Ya. Adapun untuk penggunaan-penggunaan lain, ya, misalnya perak digunakan untuk ya, perkakas, misalnya, atau emas digunakan untuk ya perhiasan ataupun ya perkakas-perkakas, maka itu hukumnya adalah boleh. Emas dan perak hanya tidak boleh digunakan untuk makan dan minum saja. Baik. Kemudian menjadi pertanyaan, apakah boleh misalnya gelas emas digunakan untuk bersuci? Maka ini pun juga ada khilaf di kalangan para ulama, perbedaan pendapat, ya. Dan yang dipilih oleh para ulama dalam pengarang kitab ini adalah boleh, ya. Bersuci boleh menggunakan gelas dari emas, ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan, ya. Tidak dibolehkan wudhu dengan menggunakan gayung yang ada emasnya, ya. Baik, ini adalah masalah khilafiyah dan kita harus berlapang dada di sana selama masing-masing ada dalilnya. Baik, dalilnya tentang pelarangan penggunaan emas dan perak itu terkhusus ya, untuk makan dan minum ya sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang larangan menggunakan bejana emas dan perak adalah la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak dan jangan pula makan dari piring-piringnya. Maka hadis ini secara sharih hanya melarang penggunaan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Adapun untuk bersuci maka tidak disebutkan. Untuk bersuci tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh karena nggak disebutkan larangannya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, seperti mazhab Syafi'i mereka mengkiaskan, ya, mengkiaskan bersuci itu dengan makan dan minum. Ya, karena sama-sama digunakan untuk mengangkat air, ya, atau menyendok air. Baik. Itu tadi kesimpulannya adalah segala bejana itu halal kecuali yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Dan yang diharamkan adalah makan dan minum dari bejana emas dan perak tersebut. Baik. Termasuk larangan bejana murni, ya, atau berlapis atau campuran emas dan perak. Ya. Misalnya ada gelas dengan campuran atau lapisan atau sepuhan di sepuh atau dilapisi dengan emas, maka itu pun juga terlarang, ya, tidak dibolehkan untuk makan dan minum. Ya. Misalnya ada ya, gelas dengan pegangan dari emas, adapun bagian yang lainnya terbuat misalnya dari keramik atau kaca, yang emasnya hanya di pegangan saja, maka ini pun juga termasuk sesuatu yang dilarang. Ya, walaupun itu sedikit, hanya 1 gram misalnya, maka ini pun juga termasuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian poin berikutnya adalah menambal bejana yang retak dengan menggunakan perak. Ini sebenarnya untuk zaman sekarang sudah jarang ya.
Sudah jarang seseorang menambal gelas atau piring karena kalau sudah pecah atau retak biasanya dibuang dan diganti dengan yang baru ya. Karena untuk wadah-wadah itu di zaman sekarang sudah mudah untuk didapatkan, harganya pun juga murah. Ini kejadiannya adalah di masa lalu di mana ketika itu bejana gelas-gelas itu adalah sesuatu yang eh, langka atau sesuatu yang berharga ya. Gelas dengan wadahnya ya itu adalah sesuatu yang langka ya. Umumnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya orang ya untuk menyimpan air itu pakai kulit ya. Jadi minumnya pun juga langsung dari situ ya. Dan jarang mereka menggunakan gelas. Mereka memiliki gelas itu pun terbatas jumlahnya. Jadi mereka hanya menyimpan beberapa gelas di rumahnya. Ya, tidak seperti di zaman kita yang memiliki berbagai macam koleksi gelas. Maka di zaman beliau, kalau ada gelas yang retak, tidak langsung dibuang, tapi ditambal. Maka kemudian muncullah permasalahan fikih hukum menambal bejana dengan logam atau dengan tambalan-tambalan. Misalnya, yang dilarang adalah tambalan dengan emas, ya. Karena menambal bejana dengan emas adalah haram, ya. Haram digunakan secara mutlak. Oke. Kemudian, apa hukumnya kalau menambalnya menggunakan perak? Maka hukumnya adalah boleh digunakan, ya, selama perak tersebut, ya, memang digunakan untuk menambal, ya, dan bukan bagian yang mendominasi dari gelas tersebut. Ya. Dalilnya adalah bahwasanya bejana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pecah, kemudian ditambal dengan menggunakan perak, ya. Disatukan dengan perak. Kenapa menggunakan perak? Ya. Karena umumnya logam yang tahan terhadap korosif atau terhadap makanan atau food grade itu adalah emas atau perak, logam-logam mulia. Adapun pakai besi ataupun yang lainnya, maka itu rawan terjadinya karat sehingga tidak higienis. Ya, maka orang-orang zaman dulu pun sudah mengerti hal tersebut dan mereka kalau ya, menggunakan logam yang digunakan untuk makanan atau campuran, umumnya mereka pakai logam-logam yang tidak menimbulkan karat. Baik. Kesimpulannya, bejana apabila ditambal dengan emas maka hukumnya haram. Namun apabila ditambal dengan perak hukumnya boleh selama perak tersebut hanya digunakan sebatas keperluannya dan tidak mendominasi gelas tersebut. Baik. Kemudian masuk ke poin yang ketiga adalah wadah milik orang kafir atau wadah produksi orang kafir. Ya, misalnya Cina atau Jepang atau Amerika, ya, mereka membuat gelas atau piring, apa hukumnya? Maka kembali ke hukum asal adalah asal segala sesuatu itu mubah dan suci. Boleh untuk digunakan, hukumnya pun suci, tidak harus ya dicuci terlebih dahulu. Walaupun memang untuk kebersihan dicuci ya. Untuk kebersihan dicuci. Namun dicucinya di sini bukan karena meyakini najisnya produk dari orang kafir ya. Kecuali jika memang diketahui ada najis di situ, misalnya kejatuhan, ya, kotoran cicak, ya, atau misalnya terkena darah, maka memang wajib untuk dicuci. Dan jika tidak diketahui najisnya, apakah itu terkena najis atau tidak, maka kembali ke hukum asal, yaitu mubah dan boleh langsung digunakan. Dalilnya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah wudhu dari kantong air milik wanita musyrik dan makan dari bejana yang diberikan oleh orang Yahudi. Ya. Dan mereka adalah orang-orang kafir. Wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum. Ya. Makanan dari ahli kitab itu halal bagi kalian. Ya. Termasuk bejananya pun, ya, apabila mereka menghindarkan makanan kepada kita, maka itu pun juga boleh kita makan di bejana tersebut. Bejananya atau piringnya itu pun juga suci. Baik, itulah kesimpulannya. Ya. Bejana milik orang kafir itu hukumnya mubah dan suci. Tidak harus dicuci kecuali memang diketahui ada najis ya, atau untuk alasan kebersihan. Baik. Kemudian poin berikutnya, poin keempat adalah bersuci dengan menggunakan bejana dari kulit bangkai. Ini adalah kitab fikih klasik ya. Sebenarnya permasalahannya adalah permasalahan fikih klasik yang sebenarnya untuk era sekarang ini sudah tidak atau sudah jarang
sudah jarang orang pakai kulit untuk menyimpan air. Walaupun di beberapa wilayah di pedalaman masih memang orang menyimpan air dengan menggunakan kulit. Walaupun sekarang sudah jarang. Umumnya orang menggunakan tanah liat ataupun tandon dan semacamnya. Baik. Kita bahas secara cepat. Kulit bangkai apakah boleh digunakan untuk menyimpan air? Baik. Hukum asalnya, kulit itu adalah suci selama dia berasal dari hewan yang suci pula, ya, seperti sapi atau kambing. Kemudian di kambingnya disembelih dan dibersihkan. Itu hukumnya suci dan boleh digunakan. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apabila ada bangkai sapi atau bangkai kambing, boleh nggak kita pakai kulitnya digunakan untuk keperluan sehari-hari, ya, untuk menyimpan air ataupun untuk yang lainnya, ya. Maka jawabannya di sini adalah kulit yang disamak itu jadi suci yang sudah dibersihkan, baik itu kulit bangkai bangkai sapi misalnya, apabila sudah dibersihkan, ya, sudah dikerik lemak-lemaknya, ya, maka hukumnya menjadi suci, ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim bahwasanya Idza ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit apapun yang telah disamak maka sungguh ia telah menjadi suci, ya. Baik itu dari bangkai ataupun yang bukan bangkai, bukan bangkai sapi. Sapinya disembelih dulu, ya, kemudian kulitnya dibersihkan itu suci. Atau misalnya bangkai sapi, ya, kemudian diambil kulitnya dan dibersihkan, maka itu pun juga menjadi suci, ya. Kemudian hadis yang lain adalah riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan melewati ke bangkai kambing. Kemudian beliau mengatakan, "Halla akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bihi." Mengapa tidak mereka ambil kulitnya lalu disamak dan dimanfaatkan? Para sahabat, ya, mereka tahu bangkai itu najis, maka mereka mengatakan, "Innaha maita ya Rasulullah, itu bangkai, bangkai kan najis," gitu kan. Maka Nabi katakan, "Fa innama haruma akluha." Yang diharamkan itu dagingnya, daging yang dimakan. Adapun kulitnya, kan kulit tidak dimakan, maka itu boleh digunakan untuk keperluan-keperluan, ya. Dengan syarat tentu saja harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian poin berikutnya adalah kulit hewan yang haram dimakan atau tidak sah disembelih, maka tidak suci meskipun disamak, ya. Seperti misalnya kulit harimau atau kulit buaya atau kulit ular, ya, dari hewan-hewan yang haram dimakan, maka itu adalah sesuatu yang najis, ya. Tidak boleh kita gunakan, nggak boleh digunakan untuk sabuk atau untuk dompet atau untuk sepatu, ya. Walaupun disembelih, ya, misalnya ada buaya disembelih, ya, buaya disembelih, maka kulitnya pun juga tidak boleh digunakan untuk keperluan. Atau misalnya yang populer adalah kulit ular digunakan untuk sabuk, maka itu pun juga tidak diperbolehkan. Baik, kesimpulannya, kulit bangkai yang halal dimakan seperti sapi menjadi suci setelah disamak. Adapun kulit bangkai yang tidak halal dimakan, ya, maka tidak bisa menjadi suci walaupun telah disamak, ya. Harimau kulitnya tidak bisa menjadi suci, ya. Harimau kulitnya adalah najis walaupun dia disamak ataupun walaupun harimaunya disembelih. Baik, itu bab yang kedua, ya, dari kitab Taharah tentang bejana. Kemudian kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu buang hajat dan adab-adabnya. Kita akan bahas secara cepat. Buang hajat ada beberapa poin. Kita lihat di sini ada kurang lebih 5 topik, yaitu istinja, istijmar, dan kedudukannya. Istinja, ya, adalah bersuci dari najis dengan menggunakan air. Kemudian istijmar adalah bersuci dari najis dengan menggunakan benda yang suci selain air, seperti batu, tisu, ya, daun, ya, atau kain ataupun benda-benda yang lain yang bisa untuk menghilangkan asar-asar atau bekas-bekas najis dari kubul ataupun dubur, ya. Itu adalah perbedaan antara istinja dan istijmar. Baik.
Gabungan keduanya lebih utama. Minimal istijmar dilakukan dengan 3 kali usapan. Baik. Menjadi pertanyaan, mana yang lebih utama? Apakah istinja atau istijmar atau gabungan dari keduanya? Yang paling utama ya adalah menggabungkan antara istinja dan istijmar. Jadi pertama dia istijmar terlebih dahulu, misalnya pakai tisu, ya. Kemudian ditutup dengan air, ya. Jadi dia double, pakai tisu dulu, kemudian pakai air. Itu kalau mau, ya. Tapi kalau mencukupkan dengan salah satunya dengan air, ya, atau dengan tisu, maka itu pun boleh. Dan yang lebih utama adalah dengan menggunakan air. Ya. Ini yang lebih utama adalah menggunakan air karena air memang lebih mudah atau lebih bisa untuk menghilangkan bekas-bekas najis daripada tisu ataupun daripada ya batu. Daripada batu. Baik. Istijmar boleh dilakukan dengan benda apapun selama dia suci, bisa membersihkan dan mubah dibolehkan penggunaannya. Tisu, kayu, batu, atau benda-benda lain yang bisa menghilangkan najis. Dan minimal istijmar adalah 3 kali usapan. Ya, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Ya, 3 kali usapan. Baik. Kemudian di antara adab-adab yang lain, ya, adab dalam buang hajat adalah tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Dilarang menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat di tempat terbuka tanpa penghalang. Dan dibolehkan jika di dalam bangunan atau ada penghalang. Ya. Ini menjadi topik perbedaan pendapat juga. Ya. Kalau misalnya dia di kamar mandi yang ada dindingnya, apakah boleh misalnya dia buang air dengan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat? Yang paling utama tetap saja dia tidak menghadap kiblat atau dia membelakangi kiblat. Itu yang paling utama. Namun kalau misalnya WC-nya sudah dibangun seperti itu, ya misalnya menghadap ke timur atau ke arah barat, ya, maka itu pun ya tidak mengapa. Selama dia ada di dalam bangunan. Walaupun yang paling utama tetap saja tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Baik. Kemudian poin berikutnya, sunnah-sunnah atau adab-adab dalam buang hajat. Ketika masuk kamar kecil, ya, disunahkan untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Atau diawali dengan basmalah dulu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Fungsi dari doa ini adalah supaya syaitan tidak melihat aurat manusia. Kemudian juga supaya syaitan tidak mengganggunya. Ya. Tidak ada kesurupan ataupun gangguan-gangguan jin yang lain. Kemudian doa keluar kamar mandi yaitu ghufranaka. Ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Adab yang lain yaitu masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian di antara adab yang lain adalah tidak membuka aurat sebelum mendekat ke tanah. Ini kalau dilakukan di tempat terbuka, ya. Tapi kalau di dalam ruangan maka ya, tidak membuka aurat sebelum menutup pintu kamar mandi, ya, atau mengunci pintu kamar mandi. Ya. Kemudian di antara sunnah juga adalah menjauh jika di tempat terbuka agar tidak terlihat. Atau misalnya kalau di tempat keramaian, maka dia pun juga tetap disunahkan untuk mencari kamar mandi yang agak jauhan dikit. Ya. Misalnya ada kamar mandi dekat dengan tempat berkumpulnya orang dan ada kamar mandi yang jauh dari tempat berkumpulnya orang. Maka disunahkan ya, atau dianjurkan untuk memilih kamar mandi yang lebih jauh ya, supaya tidak terdengar ya misalnya suara-suara kita ketika di dalam kamar mandi tersebut. Ya. Kemudian membaca basmalah itu ini baca basmalahnya sebelum masuk kamar mandi. Baik. Poin berikutnya ikhwatul kiram adalah hal-hal yang diharamkan saat buang hajat. Ini adalah sesuatu yang diharamkan dalam buang hajat. Yang pertama yaitu kencing di air yang tenang dan sedikit, ya, misalnya di ember atau di bak mandi. Maka ini hukumnya haram. Ya. Kencing di bak mandi atau di ember ini hukumnya haram.
Tapi kalau dia air tenangnya banyak, misalnya kolam renang, maka hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh dan airnya tetap suci. Tapi kalau airnya dikit ya, misalnya di ember atau di bak mandi, maka itu hukumnya haram. Kemudian yang diharamkan juga adalah memegang kemaluan atau bersuci dengan tangan kanan. Walaupun ini juga masih menjadi perbedaan pendapat, apakah memegang kemaluan dengan tangan kanan itu hukumnya haram? Ya. Umumnya larangan-larangan dalam buang hajat ini statusnya adalah makruh. Kecuali yang dorornya atau madorotnya jelas. Ya, seperti kencing di bak mandi ya, atau kencing di jalan yang dorornya atau bahayanya jelas mengganggu, maka ini jelas-jelas diharamkan. Namun asal dari larangan-larangan dalam bab adab-adab ini hukumnya adalah makruh. Hukum asalnya adalah makruh kecuali ya sekali lagi kecuali yang bahayanya jelas. Ya, seperti poin ketiga ini buang hajat di jalan umum, tempat berteduh, buang hajat di sumber air, di mata air, di bawah pohon kuburan, atau di kuburan, atau di depan toko, atau di depan rumah orang, dan semacamnya. Kemudian poin berikutnya yang diharamkan adalah membaca Al-Quran saat buang hajat. Tentu saja ini adalah sesuatu yang diharamkan. Berzikir pun juga termasuk sesuatu yang diharamkan karena tidak layak seorang ya berzikir atau membaca Al-Quran ketika buang hajat. Kemudian yang diharamkan juga adalah istijmar, afwan ini bukan istinja, tapi istijmar dengan tulang, kotoran atau makanan, ya, baik itu tulang sapi atau tulang kambing, ya, atau kotoran yang membatu, ya, misalnya, atau dengan menggunakan makanan, misalnya pakai roti, ya, atau sayur-sayuran, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Baik. Poin berikutnya dalam buang hajat adalah apa saja yang dimakruhkan. Hal-hal yang dimakruhkan ketika buang hajat adalah pertama, menghadap angin saat buang hajat. Ya, menghadap angin saat buang hajat karena dikhawatirkan uh, angin tersebut akan membawa ya, air kencing ataupun asar-asar dari najis tersebut sehingga mengenai kulit atau pakaian kita. Ya. Ini umumnya dilakukan di tanah terbuka, ya, bukan di dalam ruangan. Kalau dalam ruangan, insya Allah tidak ada anginnya. Kemudian yang dimakruhkan kedua adalah berbicara atau menjawab salam saat buang hajat. Ya. Dan ini yang masih banyak terjadi umumnya ketika di WC umum atau kamar mandi umum yang bersebelahan, satu sama lainnya orang bisa mengobrol. Walaupun ya satu sama lainnya bisa mengobrol. Dan hukum saling berbincang-bincang ketika buang hajat itu adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Kemudian poin yang berikutnya yang dimakruhkan adalah kencing di lubang tanah. Karena itu bisa jadi merupakan liang jin atau liang hewan sehingga nanti hewannya akan keluar kemudian akan memudaratkan kita. Baik. Kemudian poin yang berikutnya yang dimakruhkan adalah membawa barang bertuliskan nama Allah ya, seperti mushaf ataupun kitab-kitab ya dan semacamnya maka itu tidak dibolehkan dimasukkan ke dalam kamar mandi. Kalau sengaja hukumnya haram, namun kalau tidak sengaja hukumnya makruh. Tapi kalau untuk hajat misalnya dia sedang di terminal ya dan dia tidak bisa menyimpan kitab-kitab tersebut di luar karena takut dicuri, ya maka boleh dia dimasukkan ke dalam kamar mandi dengan kondisi tertutup di dalam tas. Wallahu a'lam. Baik. Itu adalah ya tentang apa tadi? Bab yang ketiga tentang buang hajat dan juga adab-adabnya. Oke, kita masih ada dua bab ya insya Allah akan kita selesaikan juga. Kita butuh waktu kurang lebih antara 15 menit sampai 20 menit kemudian. Ada tanyakan mungkin silahkan. Baik, kita lanjutkan bab keempat dan bab kelima. Bab keempat tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah.
Dan bab kelima tentang wudhu. Insyaallah bisa kita selesaikan. Ya, karena berhubung ini adalah percepatan ya, kelas percepatan, maka kita juga butuh waktu yang lebih ya, untuk membahas ini semua. Baik. Masuk ke bab yang keempat tentang siwak. Tentang siwak. Dan juga sunnah-sunnah fitrah. Siwak adalah menggunakan batang kayu atau yang semisalnya pada gigi atau gusi dengan tujuan membersihkan sisa-sisa makanan dan bau yang menempel. Ya. Dan para ulama mengkiaskan sikat gigi itu dengan siwak. Walaupun beberapa ulama yang lain tidak menerimanya. Ya. Jadi siwak itu menurut sebagian ulama khusus dengan menggunakan kayu, ya, kayu siwak tersebut. Adapun dengan menggunakan media yang lain, maka mereka tidak menganggap itu sebagai siwak. Walaupun sebenarnya tujuannya sama, yaitu membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan dan bau yang menempel. Baik, hukum bersiwak adalah sunnah. Ya, maka ini termasuk juga sikat gigi, ini pun juga sunnah. Dianjurkan pada seluruh waktu. Bahkan bagi orang yang sedang berpuasa. Ya, ini adalah khilaf, masalah khilaf bagi orang yang berpuasa. Apakah boleh sikat gigi atau tidak. Ya. Namun di sini diperbolehkan ya selama tidak ditelan atau tidak menelan, maka itu tidak mengapa. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan siwak dengan anjuran yang mutlak. Beliau bersabda, "As-siwaku matharatun lil fammi mardatun lil rabbi." Siwak adalah pembersih mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi juga bersabda, "Laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Sebentar ada pertanyaan tentang penggunaan hand sanitizer. Hand sanitizer untuk menghilangkan najis misalnya. Hand sanitizer tidak bisa digunakan sebagai media menghilangkan najis. Hand sanitizer hanya media untuk antiseptik. Hand sanitizer hanyalah media antiseptik dan itu bukan media untuk bersuci. Jadi hand sanitizer boleh kita gunakan, namun itu bukan media untuk bersuci. Kemudian yang menjadi titik khilaf juga, titik pembahasan juga, hand sanitizer kan terbuat dari alkohol. Ya, apakah berarti menggunakan hand sanitizer berarti menggunakan sesuatu yang najis? Maka ini pun juga menjadi khilaf di kalangan para ulama tentang alkohol tersebut. Madhab Syafi'i ya dalam kitab-kitab madhab Syafi'i di situ dibahas tentang alkohol. Alkohol itu adalah sesuatu yang najis ya, termasuk segala jenis turunannya. Segala jenis turunannya maka itu semuanya najis. Termasuk hand sanitizer, parfum beralkohol atau obat-obatan beralkohol ya, misalnya obat batuk, maka mereka mengatakan itu semuanya adalah najis ya. Namun pendapat yang lain dari kalangan para ulama, alkohol itu tidaklah najis. Alkohol itu tidak najis. Dia memang haram, haram untuk diminum, namun bukan berarti najis. Ya, sesuatu yang haram bukan berarti najis. Dan sesuatu yang najis pasti haram. Ya. Jadi ulama seperti Imam Hambali dan juga ulama-ulama yang lain dari sebagian dari ulama Syafi'iyah ya, mengatakan bahwasanya alkohol itu tidaklah najis. Khamr itu tidak najis. Memang khamr itu haram, namun khamr itu tidak najis. Ya. Jadi hand sanitizer itu menurut ya, pendapat ini boleh digunakan sebagai media antiseptik ya, membersihkan diri dari kuman ya. Seperti itu. Ya. Karena kalau misalnya dikatakan alkohol itu najis, maka turunannya sangat banyak sekali. Ya, turunan dari kesimpulan ini, alkohol najis sangat banyak sekali dan mungkin bagi kita susah untuk ya mengamalkannya. Susah untuk mengamalkannya. Seperti parfum beralkohol, ya, kemudian sirup obat batuk,
ya, kemudian juga ya sesuatu yang lain, ya, yang pakai alkohol di sana, maka semuanya menjadi najis. Baik. Ala kulli hal ini adalah masalah khilafiyah dan kita harus berlapang dada di sana. Oke, kita kembali ke siwak. Siwak itu hukumnya adalah sunnah di segala waktu. Tujuannya yaitu untuk kebersihan, ya, menghilangkan diri dari bau dan itu mendapatkan pahala. Ya. Selain untuk kebersihan itu juga merupakan amal ibadah. Kapan bersiwak itu dianjurkan? Dianjurkan di setiap waktu dan lebih ditekankan ketika berwudu, sebelum berwudu, bangun dari tidur, bau mulut berubah saat akan baca Quran, ketika akan sholat, ketika masuk masjid, ketika masuk rumah. Baik. Maksud siwak yang di sini adalah menggunakan kayu ya, bukan sikat gigi. Karena kalau sikat gigi itu sedikit merepotkan karena harus kumur-kumur, kemudian harus di tempat khusus. Adapun siwak, maka ini bisa dilakukan secara simpel ya, tidak harus kumur-kumur. Ya. Maka para ulama membedakan siwak dengan sikat gigi. Ya, siwak itu sunnah, sikat gigi itu ya bisa dikiaskan dengan siwak, namun tidak 100% menjadi pengganti siwak. Baik. Poin berikutnya, alat siwak apa yang disunahkan? Disunahkan menggunakan kayu basah yang tidak mudah hancur dan tidak melukai mulut. Ya, kayu basah yang umumnya adalah kayu dari pohon arok. Kayu dari pohon arok yang umum ya bisa kita jumpai di toko-toko, baik itu di Timur Tengah ataupun di sini. Ada banyak sekali di sana siwak, kayu siwak. Baik. Jika tidak memiliki kayu siwak, boleh bersiwak dengan jari-jari atau dengan kain ataupun dengan sikat gigi. Baik. Kemudian poin yang keempat yaitu adalah manfaat bersiwak. As-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Ya. Mendatangkan keridhaan Allah, eh, membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kita masuk ke sunnah-sunnah fitrah atau al-khisal al-fitrah. Baik, yang pertama dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khamsun minal fitrah al-istihdadu wal khittanu wa qassu syarib wa natful ibti wa taqlimul adfar." Ada 5 hal yang termasuk dari fitrah. Fitrah manusia untuk menjaga kebersihan, yaitu istihdad, mencukur bulu kemaluan, wal khitan, ya, khitan atau sunat, wa qassu syarib, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Ya. 5 hal fitrah ini, ya, selain untuk tujuan kebersihan, ini juga merupakan sarana ibadah mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila dilakukan, insya Allah akan mendapatkan pahala. Baik. Kemudian, insya Allah kita masuk ke tambahan dari fitrah hadis, dari sunnah-sunnah fitrah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Selain dari 5 hal yang tadi, ada beberapa hal yang lain yang juga termasuk sunnah fitrah. Jika dilakukan juga akan mendapatkan pahala, yaitu potong kumis, memanjangkan janggut, bersiwak, istinsyak, menghirup air ke hidung atau membersihkan hidung, potong kuku, kemudian mencuci sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja dengan air, dan berkumur-kumur atau membersihkan gigi. Ya. Ini semuanya ya adalah hal-hal yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan hukumnya pun juga menjadi sunnah. Insya Allah berpahala. Baik. Sekarang kita akan masuk ke kitabul wudu atau bab yang kelima yaitu bab wudu. Dalil tentang wudu itu dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Itu dalil tentang wudhu. Idza kumtum ila shalah, apabila kalian salat, cuci muka kalian, tangan kalian hingga siku, usap kepala kalian, dan kemudian terakhir cuci kaki kalian hingga mata kaki. Itu adalah wudhu ya. Dan wudhu adalah syarat sah salat ya, yang paling utama dan yang paling penting ya. Yang setiap kali kita salat kita melakukannya. Baik. Definisi wudhu berasal dari kata al-wadha'ah, yaitu keindahan dan kebersihan. Adapun definisi wudhu secara istilah adalah menggunakan air ke wajah, tangan, kepala, dan kaki dengan cara tertentu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yaitu tujuannya adalah mengangkat hadas ya, dan juga sebagai syarat sah solat. Baik. Hukum wudhu adalah wajib. Wajib bagi yang berhadas jika dia ingin sholat, tawaf, atau menyentuh mushaf. Jadi ada tiga ibadah yang wajib didahului dengan wudhu. Ada tiga ibadah yang wajib didahului dengan wudhu. Yang pertama sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua adalah tawaf, baik itu tawaf haji ataupun tawaf umrah ataupun tawaf sunnah. Ya. Dan yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Ya, menyentuh mushaf. Ini berbeda dengan membaca Al-Quran. Kalau membaca tidak harus dengan menyentuh. Tapi kalau menyentuh, maka itu harus berwudu terlebih dahulu. Jadi ini adalah tiga ibadah yang wajib didahului wudu. Baik. Kemudian, siapa saja yang diwajibkan berwudu untuk sholat tawaf dan menyentuh mushaf, mereka adalah yang muslim, balik, berakal, saat akan ibadah yang mensyaratkan wudu tersebut. Ya. Ini adalah syarat wajib. Ya. Syarat wajib dari wudu adalah muslim balik dan berakal. Muslim balik dan berakal. Baik. Kemudian kita masuk ke syarat sah wudu. Islam berakal mumayyiz itu telah tadi disebutkan. Kemudian syarat berikutnya yang paling utama adalah niat, yaitu niat untuk mengangkat hadas. Niat untuk mengangkat hadas atau boleh niat untuk berwudu secara umum atau niat untuk berwudu untuk sholat. Ya. Jadi niat di sini tidak harus muluk-muluk, yang penting dia menghadirkan ini adalah wudu. Baik itu nanti wudunya untuk tawaf atau wudu untuk sholat sunnah atau wudu untuk menyentuh mushaf, membaca Quran, maka yang jelas dia harus membawakan dalam hatinya saya sedang berwudu ya untuk mengangkat hadas ya untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Baik. Dan ini tidak dilafalkan ya, tidak dilafalkan. Niat itu di dalam hati dan tidak dilafalkan ya. Kalau dilafatkan itu bukan niat, karena niat memang tempatnya ada di hati. Kemudian syarat sah wudhu yang berikutnya adalah airnya adalah air yang tohur. Apa itu tohur? Yaitu air yang suci dan mensucikan. Ya, baik. Yang telah kita bahas tadi dalam bab air. Kemudian membersihkan kulit dari penghalang air seperti cat atau lem atau kutek ya yang mengenai kulit ataupun kuku, maka hal-hal yang bisa menghalangi meresapnya air ke kulit ya maka itu wajib dihilangkan terlebih dahulu ya. Misalnya orang habis ngecat, maka kemudian cat-cat yang menempel di kulit-kulit itu wajib untuk dihilangkan. Baik. Kemudian syarat berikutnya adalah apabila dia habis buang hajat, air kecil ataupun air besar, maka dia wajib istinja terlebih dahulu. Wajib ya cebok terlebih dahulu. Kemudian syarat berikutnya adalah mualah, berturut-turut dan juga tertib. Nah, dalam mazhab Syafi'i, mualah dan tertib ini dalam rukun, dimasukkan dalam rukun. Namun tetap saja walaupun di sini dimasukkan sebagai syarat, namun kesamaan keduanya adalah sama-sama wajib ya. Sama-sama wajib. Baik. Dan syarat terakhir semua anggota
wudhu wajib terkena air. Semua anggota wudhu wajib terkena air. Baik. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama, membasuh wajah, termasuk kumur-kumur dan istinsyak. Ya, ini penting. Ya. Jadi wajah itu bukan hanya kulit saja, kulit wajah, tetapi juga termasuk kumur-kumurnya. Ya. Termasuk kumur-kumur dan istinsyaknya. Ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, kumur-kumur dan istinsyak ini hukumnya sunnah, namun beberapa ulama yang lain, ya, seperti dalam mazhab Hambali, kumur-kumur dan istinsyak ini hukumnya adalah rukun dan termasuk sesuatu yang wajib. Ya. Kemudian membasuh tangan hingga siku, ini muttafaq, ya, membasuh tangan hingga siku. Kemudian mengusap kepala dan mengusap kepala dan telinga, ya, kepala dan telinga. Telinga ini juga termasuk bagian dari kepala, ya, sehingga hukumnya menjadi rukun juga. Walaupun sebagian ulama akan mengatakan mengusap telinga itu sunnah. Ya, jadi yang saya blok kuning ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan itu termasuk dari bagian yang wajib. Ya. Kemudian membasuh kaki hingga mata kaki ini muttafaq. Kemudian tertib dan mualah ini pun juga muttafaq. Ya, wajib berurutan dan wajib berkesinambungan. Wajib berkesinambungan. Baik. Itu tadi rukun-rukun wudhu. Baik. Kemudian sunnah-sunnah wudhu adalah membaca basmalah sebelum mencuci kedua telapak tangan. Bersiwak sebelum wudhu, ya, atau ketika berkumur-kumur, ya. Mencuci tangan 3 kali di awal ini juga sunnah secara ittifaq. Kemudian mubalaghah saat berkumur dan istinsyak yaitu bersungguh-sungguh, ya. Benar-benar dia menghilangkan, ya, kerak-kerak atau misalnya kotoran-kotoran di mulut atau kotoran-kotoran di hidung, dia lakukan dengan sungguh-sungguh kecuali saat berpuasa. Kemudian yang keempat, yang berikutnya adalah menggosok anggota wudhu, ya, dan menyela janggut yang lebat. Ya. Jadi kalau kulit digosok, ya, sehingga daki-dakinya pada keluar, ya, pada hilang, dan untuk janggut yang lebat maka di sela-sela supaya, ya, terbasahi atau tercuci semuanya. Kemudian termasuk yang sunnah adalah mendahulukan yang kanan, anggota tubuh bagian kanan, begitu tangan ataupun kaki. Kalau selang-seling boleh-boleh saja, tetapi sunnahnya adalah dahulukan kanan dulu 3 kali, kemudian baru kiri 3 kali. Itu yang sunnah. Ya. Kemudian membasuh 3 kali, baik itu wajah, tangan, dan kaki. Ini sunnah. Kalau 1 kali hukumnya tidak mengapa. Ya. Wajibnya adalah 1 kali, 2 kali sunnah, 3 kali sempurna. Ya. 3 kali lebih afdol. Yang paling afdol adalah 3 kali. Adapun lebih dari 3 kali maka makruh. Ya. Berwudu lebih dari 3 kali ini sebenarnya masuk dalam makruh. Kemudian setelahnya adalah membaca zikir atau doa setelah berwudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Membaca 2 kalimat syahadat. Baik, itu tadi sunnah-sunnah berwudu. Poin berikutnya tentang pembatal wudu. Ada 6 yang disepakati, yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalan, ya, dari kubul dan dubur, baik itu air seni, ya, air kencing, air kotoran, kemudian kotoran ataupun angin ataupun benda-benda lain yang misalnya keluar darah dan semacamnya, maka ini membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua adalah keluarnya najis dari selain 2 jalan jika banyak dan menjijikkan, ya, misalnya, ya, mimisan, ya, mimisan dan darahnya banyak, maka ini membatalkan wudhu. Atau muntah, ya, atau muntah, maka ini membatalkan wudhu. Yang ketiga, hilang akal atau kesadaran seperti tidur nyenyak, mabuk, dan pingsan, ini membatalkan wudhu, ya. Tapi kalau tidurnya misalnya tidur dalam kondisi duduk, ya, seperti ketika terjadi khutbah Jumat, maka insya Allah tidak membatalkan wudhu, kecuali kalau memang benar-benar tidurnya sangat nyenyak sekali, ya. Dia bangun-bangun tidak dengar imam baca doa, tidak dengar
iqomat ya, tiba-tiba ketika dia melek orang-orang sudah ya berdiri semua melihatin dia ya. Maka tidur yang nyenyak ketika khutbah Jumat ya ini dikhawatirkan bisa membatalkan wudhu ya. Yang menyebabkan dia nanti kesemutan ketika bangun langsung sempoyongan dan jatuh, maka itu merupakan indikasi hilangnya kesadaran secara total ya. Maka sebagian ulama mengatakan itu membatalkan wudhu. Kemudian yang berikutnya adalah menyentuh kemaluan langsung dengan tanpa penghalang ya. Dengan tangan, dengan tangan disentuh dengan tanpa penghalang maka ini membatalkan wudhu. Kemudian yang kelima adalah makan daging unta disebutkan dalam sebuah hadis ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk ya, berwudhu kembali setelah makan daging unta. Ya. Kemudian yang keenam, riddah atau keluar dari Islam dan ini membatalkan seluruh amal termasuk wudhu. Yang menjadi khilaf adalah menyentuh wanita, apakah membatalkan wudhu? Dalam mazhab Syafi'i, menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu. Sementara dalam mazhab Hambali yang juga dalam kitab ini menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Ya. Seperti menyentuh istri, ya, maka tidak membatalkan wudhu. Ya. Baik. Itu juga masalah khilafiyah, ya silakan nanti dicari sendiri ya. Kita di sini paparkan dua pendapat itu, mazhab Syafi'i membatalkan wudhu, mazhab Hambali tidak membatalkan wudhu. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Utsaimin dan juga ulama-ulama yang lain. Tujuh, poin yang ketujuh adalah hal-hal yang wajib untuk berwudhu, yaitu salat, baik itu salat fardu maupun salat sunnah, kemudian tawaf, baik itu tawaf haji ataupun tawaf umrah ataupun tawaf sunnah. Ya. Dan yang ketiga adalah menyentuh mushaf secara langsung. Tiga amalan ini wajib didahului dengan berwudu. Ya. Tentang menyentuh mushaf adalah firman Allah Azza wa Jalla, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang disucikan. Maksudnya disucikan dari najis ataupun hadas. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yamassul mushafa illa tahir. Tidak boleh ada yang menyentuh mushaf kecuali orang yang sudah bersuci. Baik. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang disunahkan wudhu, yaitu zikir, berzikir, kemudian mengulang wudhu ketika setiap kali sholat meskipun masih suci, ya misalnya mengulang wudhu untuk sholat isya, walaupun belum batal wudhu sholat maghribnya. Kemudian orang junub yang ingin tidur makan atau mengulang berhubungan badannya disunahkan untuk berwudhu. Kemudian sebelum mandi wajib ini juga disunahkan berwudhu sebelumnya. Kemudian saat hendak tidur malam, ya itu adalah lima ini lima ya, lima amalan-amalan yang disunahkan untuk berwudhu. Baik, alhamdulillah ya materinya sudah kita selesaikan. Untuk lebih lengkapnya silakan dibaca, ya, silakan dibaca kitab ya yang sudah kita terjemahkan tadi ya tentang dalil-dalilnya, kemudian juga pendapat-pendapat ulama di sana dan rincian-rinciannya silakan dibaca di PDF atau kitab yang sudah kami terjemahkan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Baik, apabila ada yang ditanyakan silakan sebelum kita akhiri.